Selamat malam Pak dan selamat malam teman-teman. Saya di sini dari perwakilan kelompok Data Mining akan menjelaskan tentang fase 4 analisis. Di sini nama-nama kelompok saya ada Anindya Sekar Paramita, Muhammad Fadli Azuri, Bagus Adri Wandana, Muhammad Jeffrey, Muhammad Rizky Amanullah, Muhammad Alwan Hidayat, saya sendiri Rido Dea Alif, RM Zaki Ardian, dan Ahmad Zubair Al-Muzaki. Kita mulai dari pertama, yaitu teknik data mining. Teknik data mining memiliki 7 poin. Yang pertama adalah tracking patterns atau sequencing, kedua classification, ketiga association, keempat outlier detection, kelima clustering, keenam regression, dan ketujuh forecasting atau prediction. Yang pertama, tracking patterns atau sequencing, yaitu teknik data mining yang pertama adalah melacak pola atau urutan peristiwa. Teknik ini berfungsi untuk menemukan suatu pola pada serangkaian kejadian atau sekuensi yang berurutan. Teknik tracking patterns dapat mendeteksi sesuatu pada interval tertentu, sepertinya lonjakan permintaan produk ketika weekend atau jumlah orang yang mengunjungi situs dan Anda saat cuaca tertentu. Kedua, classification. Teknik classification memerlukan teknik data mining yang lebih kompleks karena menuntun Anda untuk mengumpulkan seluruh data dari kelas atau kategori tertentu. Teknik ini merupakan yang paling umum digunakan. Anda dapat mengaplikasinya untuk mengelompokkan data berdasarkan label yang Anda inginkan. Misalnya, berdasarkan informasi finansial dan transaksi, Anda dapat mengelompokkan pelanggan menjadi low, medium, atau high credit risks. Yang ketiga, association. Klasifikasi data mining berikut ini, yaitu association, market basket analisis yang berhubungan dengan pemasaran produk, analisa keranjang bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Misalnya, ketika membeli snack kentang tertentu, pelanggan juga membeli minuman soda kemasan. Dengan mengetahui kebiasaan pelanggan seperti ini, maka perusahaan juga dapat membeli produk tertentu sebagai people also bought this pada marketplace. Yang keempat, outlier detection. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketika terjadi anomali pada pola data. Jadi, misalnya, ketika produk Anda biasanya selalu dibeli oleh pelanggan berjenis kelamin laki-laki, namun pada suatu minggu di bulan Februari tiba-tiba terjadi lonjakan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan perempuan. Teknik outlier detection berperan untuk menganalisis lonjakan tersebut serta penyebabnya, sehingga Anda dapat memutuskan langkah penjualan selanjutnya. Yang clustering. Teknik clustering hampir mirip dengan classification, namun memerlukan label atau grup data yang lebih banyak berdasarkan pola kesamaan. Misalnya, Anda ingin mengelompokkan demografi audiens yang berbeda-beda menjadi beberapa grup berdasarkan latar belakang finansial atau jumlah pembeliannya ketika berbelanja di toko Anda. Yang F, regression.
klasifikasi data mining berikut ini, yaitu regression, bertujuan untuk mencari pola nilai numeriknya alih-alih kelasnya. Hasil dari teknik ini adalah sebuah fungsi sebagai penentu yang didasarkan pada nilai dari input. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk menentukan harga produk berdasarkan faktor lain seperti ketersediaan, permintaan pelanggan, dan kompetitor. Yang ke G, forecasting atau prediction. Teknik data mining yang terakhir ini bisa dikatakan paling valuable karena bertujuan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada periode tertentu. Dengan teknik prediction, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan acuan atau dasar dari prediksi. Misalnya, berdasarkan data pembelian bulan lalu, Anda dapat memprediksi kira-kira pelanggan akan melakukan pembelian seperti apa di bulan depan. Oke, yang kedua, teknik yang digunakan. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam proyek rekomendasi buku berbasis riwayat peminjaman untuk perpustakaan kampus Umrah menggunakan data mining. Ini kami memutuskan untuk menggunakan teknik analisis dan teknik asosiasi. Mengapa kami menggunakan teknik tersebut? Karena pertama, optimasi pengelolaan perpustakaan, yaitu teknik analisis data mining dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan Umrah dengan memberikan wawasan tentang pola-pola dalam data peminjaman buku. Analisis ini dapat memberikan informasi tentang buku-buku yang paling sering dipinjam, kapan buku tersebut biasanya dipinjam, dan siapa saja yang sering meminjamnya. Dengan demikian, pengelola perpustakaan dapat melakukan perencanaan koleksi yang lebih baik. Yang kedua, efisien dalam perencanaan koleksi. Melalui teknik asosiasi, proyek dapat membantu dalam menemukan asosiasi atau hubungan antar buku yang dipinjam oleh individu atau kelompok tertentu. Ini dapat digunakan untuk memberi rekomendasi buku yang lebih baik kepada pengunjung perpustakaan. Dengan demikian, efisien dalam perencanaan koleksi dapat ditingkatkan dengan menyelesaikan stok buku berdasarkan pola peminjaman yang teridentifikasi. Oke, lanjut yang ketiga, analisis asosiasi. Yang pertama ada attention dan dalam analisis asosiasi adalah kondisi atau item yang harus terpenuhi sebelum peristiwa atau item lain terjadi. Dalam aturan asosiasi, antecedent berada di sisi kiri dan menetapkan syarat untuk memunculkan konsekuen. Konsekuen adalah hasil atau peristiwa yang diharapkan terjadi setelah memenuhi syarat pada antecedent. Dalam aturan asosiasi, konsekuen berada di sisi kanan aturan dan merupakan fokus atau hasil dari kombinasi antecedent. Oke, lanjut. Yang ketiga, support. Support adalah ukuran frekuensi relatif kemunculan suatu aturan asosiasi dalam dataset. Presentasi dari transaksi atau observasi yang memenuhi syarat aturan tersebut. Yang ke berikutnya, confidence. Confidence mengukur tingkat keyakinan bahwa konsekuen akan terjadi jika antecedent terjadi. Dinyatakan sebagai persentase dan mencerminkan seberapa sering aturan tersebut terbukti benar. Berikutnya, lift adalah ukuran peningkatan probabilitas terjadinya konsekuen saat antecedent terjadi dibandingkan dengan kedepannya independen,
Nilai Leaf di atas 1 menunjukkan hubungan yang lebih kuat daripada kejadian acak. Berikutnya leverage. Leverage mengukur seberapa banyak pengamatan mencakup kedua antecedent dan consequent, melebihi frekuensi yang diharapkan jika keduanya bersifat independen. Nilai leverage positif menunjukkan adanya ketergantungan yang signifikan. Yang terakhir, conviction. Conviction mengukur kekuatan ketergantungan antara antecedent dan consequent. Menilai seberapa besar consequent jika ketergantungan itu bersifat acak. Nilai conviction yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang kuat antara keduanya. Berikut adalah asosiasi analisis asosiasinya. Pertama, ini membuka data. Yang kedua, praproses data. Seperti ini kira-kira. Yang ketiga, one encode data untuk analisis. Yang keempat, menghitung support. Yang berikutnya, menghitung aturan asosiasi. Oke, sekian dari penjelasan dari tugas fase 4 dari kelompok data mining. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.